Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Ramadhani Jihatan, NIM 249. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 2 tentang etika, tanggung jawab hukum, dan penerimaan klien. Yang pertama, prinsip-prinsip dasar etika profesional. Di sini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, integritas. Mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional menjadi mudah dan jujur. Anggota tidak boleh dikaitkan dengan informasi yang salah atau menyesatkan. Yang kedua, objektivitas. Mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional tidak mengizinkan untuk mempengaruhi penilaian profesional mereka. Anggota harus tidak bias dan tidak mempengaruhi orang lain untuk merusak proses keputusan mereka. Yang ketiga, kompetensi profesional dan perawatan. Mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota mempertahankan pengetahuan dan keterampilan mereka pada tingkat yang diperlukan oleh badan profesional. Anggota harus mencapai tingkat kompetensi dengan perubahan peraturan dan standar. Yang keempat, kerahasiaan. Mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional menahan diri untuk tidak mengungkapkan informasi kepada orang di luar tempat kerja mereka. Dan anggota harus menjaga kerahasiaan, termasuk di lingkungan sosial. Yang kelima, perilaku profesional. Mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional mematuhi aturan dan peraturan dan memastikan bahwa mereka tidak membahayakan reputasi profesi. Anggota itu harus jujur dalam representasi mereka kepada klien saat ini dan calon klien. Selanjutnya, poin kedua, yaitu kemerdekaan. Kemerdekaan sangat penting ketika mematuhi prinsip-prinsip etika untuk bertindak dengan integritas dan objektivitas. Kemerdekaan didefinisikan sebagai bertindak dengan integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional. Ada 2 bentuk kemerdekaan. Yang pertama, kemerdekaan pikiran adalah kemampuan untuk bertindak dengan integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional. Yang kedua, kemerdekaan dalam penampilan, yaitu keyakinan bahwa kemandirian pikiran telah tercapai. Auditor harus mempertimbangkan tindakan mereka dengan hati-hati dan memastikan bahwa tidak ada yang dilakukan untuk membahayakan kemerdekaan mereka, baik pikiran maupun dalam penampilan. Baik kemandirian pikiran maupun kemerdekaan dalam penampilan penting bagi setiap auditor pada setiap keterlibatan audit. Selanjutnya, ancaman terhadap kemerdekaan. Kode etik untuk akuntan profesional mengidentifikasi ada 5 ancaman. Yang pertama, ancaman kepentingan pribadi. Mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika perusahaan akuntansi atau stafnya memiliki kepentingan finansial pada klien audit. Contohnya, anggota tim audit yang melakukan negosiasi ketenagakerjaan dengan klien audit. Yang kedua, ancaman tinjauan sendiri, yaitu mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika tim penjamin perlu membentuk pendapat tentang pekerjaan atau pekerja mereka sendiri yang dilakukan oleh orang lain di perusahaan mereka. Contohnya, perusahaan yang telah menyiapkan data asli yang digunakan untuk menghasilkan rekaman yang merupakan pokok dari keterlibatan jaminan. Yang ketiga, ancaman advokasi. Mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika perusahaan akuntansi atau
staf jaminannya bertindak atau diyakini bertindak atas nama klien jaminan. Contohnya perusahaan yang mempromosikan saham di klien audit. Yang keempat, ancaman keakraban. Mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika hubungan dekat atau ada perkembangan antara perusahaan jaminan dan klien atau antara anggota tim jaminan dan direktur atau karyawan klien. Contohnya, memiliki hubungan panjang dengan klien jaminan dan anggota tim keterlibatan yang memiliki anggota keluarga dekat atau dekat yang merupakan direktur atau pejabat klien. Yang kelima, ancaman intimidasi. Mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika anggota tim jaminan merasa terancam oleh staf atau direktur klien. Contohnya, perusahaan yang terancam pemecatan dari keterlibatan klien dan perusahaan yang terancam litigasi oleh klien. Selanjutnya, perlindungan terhadap kemerdekaan. Yang pertama, perlindungan yang dibuat oleh profesi, undang-undang, atau peraturan, yaitu profesi akuntansi, legislasi, dan regulasi telah menciptakan berbagai perlindungan terhadap independensi termasuk quality control untuk perusahaan yang melakukan audit dan ulasan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya, keterlibatan jaminan lainnya, dan keterlibatan layanan terkait. Yang kedua, perlindungan yang dibuat oleh klien. Klien dapat menempatkan mekanisme yang sesuai yang akan mengurangi ancaman terhadap independensi. Mereka dapat menetapkan mekanisme tata kelola perusahaan yang sesuai seperti pembentukan komite audit untuk bekerja sama antara mitra jaminan dan manajemen untuk meningkatkan independensi. Untuk memastikan efektivitasnya, klien harus memastikan bahwa kebijakan dan mekanisme yang ditetapkan bekerja secara efektif. Yang ketiga, perlindungan yang dibuat oleh perusahaan akuntansi. Perusahaan akuntansi telah menempatkan berbagai perlindungan untuk memastikan independensi. Untuk memastikan efektivitas perlindungan ini, perusahaan akuntansi harus memastikan bahwa kebijakan dan mekanisme yang ditetapkan bekerja secara efektif. Selanjutnya, poin ketiga, yaitu hubungan auditor dengan orang lain. Yang pertama, auditor dan pemegang saham. Laporan audit ditunjukkan kepada pemegang saham perusahaan yang diaudit. Pemegang saham diakui sebagai penerima utama laporan keuangan dan laporan audit yang dilampirkan. Auditor tidak akan sering bertemu dengan pemegang saham yang mereka laporkan, kecuali ketika mereka menghadiri rapat umum tahunan klien mereka. Yang kedua, auditor dan direksi. Direksi mewakili pemegang saham dan mengawasi kegiatan perusahaan dan manajemennya. Auditor bertemu dengan direktur eksekutif sepanjang audit. Yang ketiga, auditor dan komite audit. Komite audit yang efektif akan meningkatkan independensi fungsi audit eksternal. Komite audit bertindak atas nama Dewan Direksi penuh untuk memastikan bahwa laporan keuangan itu benar dan adil dan bahwa auditor eksternal memiliki akses ke semua catatan dan bukti lain yang diperlukan untuk membentuk pendapat mereka. Yang keempat, yaitu auditor dan auditor internal. Peran audit internal ditentukan oleh mereka yang dibebankan dengan tata kelola. Contohnya seperti komite audit. Fungsi audit internal tidak pernah dapat sepenuhnya independen dari perusahaan. Namun jika perusahaan memiliki fungsi audit internal yang efektif, auditor eksternal dapat mempertimbangkan untuk memodifikasi sifat dan waktu prosedur mereka dan mengurangi sejauh mana pengujian audit mereka. Poin keempat, yaitu tanggung jawab hukum. Auditor eksternal harus melakukan hati-hati saat melakukan audit
Artinya, auditor harus rajin menerapkan standar teknis dan profesional, serta mendokumentasikan setiap tahapan dalam proses audit. Ada 4 tanggung jawab hukum. Yang pertama, tanggung jawab hukum kepada klien. Klien harus membuktikan bahwa auditor berutang kewajiban perawatan kepada klien. Klien harus membuktikan bahwa auditor gagal dalam kinerja audit mereka dengan ceroboh dan melanggar tugas perawatan mereka. Yang kedua, kelalaian kontributor. Direktur menggugat auditor yang terbukti lalai dan meminta pertanggungjawaban sebanding dengan kesalahan mereka. Kasus ini melibatkan kelemahan dalam pengendalian internal yang mengakibatkan kerugian signifikan yang ditimbulkan oleh AWA. Yang ketiga, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Pihak ketiga termasuk siapapun selain klien dan pemegang sahamnya yang menggunakan laporan keuangan untuk membuat. Pihak ketiga umumnya tidak memiliki hubungan kontrak dengan auditor. Mereka harus mengandalkan hukum tort jika mereka ingin menuntut auditor perusahaan yang memiliki asosiasi. Yang keempat, penghindaran litigasi. Ada sejumlah cara agar auditor dapat menghindari litigasi. Yang pertama, yaitu memperkerjakan staf yang kompeten. Yang kedua, memastikan kepatuhan terhadap peraturan etika. Yang ketiga, memastikan kepatuhan terhadap peraturan audit dan menindaklanjuti setiap kelemahan yang signifikan dalam prosedur kontrol internal klien dalam audit tahun sebelumnya. Selanjutnya, poin kelima, yaitu keputusan penerimaan dan kontinuasi klien. Tahap pertama, penilaian integritas klien. Saat menilai integritas klien, auditor akan mempertimbangkan reputasi klien, manajemen, direktur, dan pemangku kepentingan utamanya, dan kesesuaian interpretasi klien terhadap aturan akuntansi, dan sikap klien terhadap paparan risiko dan manajemen. Tahap kedua, sebelum menerima klien baru, pertimbangan harus diberikan kepada setiap ancaman terhadap kepatuhan prinsip-prinsip dasar etika profesional. Ancaman terhadap prinsip-prinsip dasar etika profesional akan terjadi jika calon klien tidak jujur, terlibat dalam kegiatan ilegal, atau agresif dalam interpretasi aturan akuntansinya. Perusahaan audit tidak boleh menerima entitas sebagai klien baru jika khawatir tentang salah satu masalah ini. Audit harus meninjau ancaman terhadap independensi, dijelaskan sebelumnya dan memastikan bahwa perlindungan diberlakukan untuk membatasi atau menghapus ancaman tersebut. Tahap terakhir atau tahap ketiga, dalam penerimaan klien dan proses keputusan berkelanjutan melibatkan penyusunan surat keterlibatan. Tujuan dari surat keterlibatan adalah untuk menetapkan ketentuan keterlibatan audit, untuk menghindari kesalahpahaman antara auditor dan klien mereka. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.